Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas bilangan kompleks part yang ke-20, yaitu tentang contoh soal mengubah bentuk bilangan kompleks. Simak terus video ini sampai akhir. Kita tahu ada 3 cara menyatakan bilangan kompleks, yaitu dengan bentuk kartesius, bentuk polar, dan bentuk eksponen. Di part ini kita belajar bagaimana mengkonversi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Yang pertama dari kartesius ke polar. Nah, bentuk kartesius itu kan komponennya X dan Y. X itu adalah bagian real dan Y adalah bagian imajiner. Kalau di bentuk polar itu komponennya adalah R dan theta. R itu adalah modulus atau mutlak Z. Theta itu adalah argumen utama. Nah, untuk mengubah X dan Y menjadi R dan theta, itu kita gunakan rumus R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, sama seperti rumusnya modulus. Dan theta sama dengan arcus tangen Y per X, sama seperti rumusnya argumen utama. Sedangkan kalau sebaliknya, dari bentuk polar ke bentuk kartesius, jadi diketahui R sama theta-nya, disuruh mencari X sama Y-nya, kita gunakan rumus X sama dengan R cos theta, dan Y sama dengan R sin theta. Karena ingat, di diagram argan, cos theta itu sama dengan X per R, dan sin theta sama dengan Y per R. Sehingga X sama dengan R cos theta, dan Y sama dengan R sin theta. Oke, kemudian kalau dari bentuk polar ke bentuk eksponen, ini bisa langsung. Karena bentuk eksponen ini kan komponennya R sama theta juga, jadi bisa langsung. Tanpa ada perhitungan atau rumus apapun, tinggal berubah bentuk gitu aja. Sedangkan kalau kartesius ke eksponen, ya sama halnya seperti kartesius ke polar. R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, theta sama dengan arcus tangen Y per X. Kalau eksponen ke kartesius, ya X sama dengan R cos theta, dan Y sama dengan R sin theta. Oke? Agar lebih paham bagaimana mengkonversi bentuk satu ke bentuk lainnya, kita langsung ke contoh soal. Lengkapi tabel berikut. Soal A, diketahui bilangan kompleks dalam bentuk kartesius, 2 akar 3 min 2i. Kita disuruh mencari bagaimana bentuk polar dan bentuk eksponennya. Jadi di sini, ini kan X-nya berarti 2 akar 3, Y-nya min 2. Kita cari R dan theta terlebih dahulu. Oke, jadi soal A, kita cari R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti sama dengan akar X-nya 2 akar 3 dalam kurung kuadrat plus Y-nya min 2 dalam kurung kuadrat. Kita panjangkan, berarti sama dengan akar 2 akar 3 dikuadratkan itu 4 kali 3, 12. Plus min 2 dikuadratkan 4. Berarti sama dengan akar 12 plus 4, 16. Berarti R-nya sama dengan 4. Lalu kita cari theta. Theta sama dengan arcus tangen Y per X. Berarti sama dengan arcus tangen Y-nya min 2 per X-nya 2 akar 3. 2-nya dicoret, jadi min seper akar 3. Langsung kita kalikan akar 3 per akar 3. Berarti min akar 3 per 3. Atau sama dengan arcus tangen kurung min sepertiga akar 3. Oke. Nah, kalau tangen yang hasilnya sepertiga akar 3 itu kan 30 derajat atau pi per 6. Tapi ini negatif. Negatif bisa di kuadran 2 atau 4. Yang mana? Ya kita lihat X-nya plus, Y-nya min. X-nya plus berarti kanan, Y-nya min berarti bawah. Kanan, bawah berarti kuadran 4. Kuadran 4 berarti theta-nya sama dengan 2pi min alfa. Kan 360 derajat min alfa. Berarti sama dengan 2pi min alfa. Alfanya tadi berapa? 30 derajat atau 1/6 pi. Pi per 6. 2pi bisa kita jadikan 12 per 6 pi. 12 per 6 min 1/6, 11 per 6. Jadi theta-nya sama dengan 11 pi per 6. R sama theta tahu, tinggal kita susun. Kalau bentuk polar, kita pakai yang bentuk 2 ya. Bentuk kedua yaitu R cis theta, seperti ini. R-nya berarti 4,
cis tetanya berarti 11 pi per 6. Jadi kalian mau menyatakan bentuk polar pakai bentuk yang ketiga, yang kurung R, theta, atau bentuk yang pertama, R dalam kurung cos theta plus I sin theta, nggak apa-apa. Cuma biasanya saya pakai yang tengah, yang kedua, R cis theta. Berikutnya eksponen. Bentuk eksponen itu Z sama dengan R E pangkat I theta. Berarti R-nya 4. E pangkat I tetap I ya. I kali 11 pi per 6 berarti 11 pi per 6 I. Seperti ini. Oke, sekarang kita ke soal B. Soal B itu diketahui bentuk polarnya 5 cis 7 pi per 4. Kita cari bentuk kartesius dan eksponennya. Yang paling gampang kita cari eksponennya dulu ya, karena kan nggak usah ngitung, tinggal berubah posisi aja, R dan tetanya. Ini R-nya 5, tetanya 7 pi per 4. Berarti R 5, E pangkat I theta, berarti I kali 7 pi per 4, atau 7 pi per 4 I. Seperti ini. Berikutnya, kita cari kartesius. Jadi soal B, kita cari X dan Y-nya. Kita pakai rumus X sama dengan R cos theta. Berarti sama dengan R-nya 5 cos 7pi per 4. 7pi per 4 itu kan 315 derajat ya. Cos 315 derajat berarti cos 360 dikurangi 45. Berarti kuadran 4 cos positif ya cos 45 setengah akar 2. Berarti sama dengan 5 dikali setengah akar 2. Berarti X-nya sama dengan 5 per 2 akar 2. Oke, sekarang Y-nya. Y sama dengan R sin theta. Berarti sama dengan 5 sin 7pi per 4. Berarti sama dengan 5 kali sin 7pi per 4 tadi kan 315 derajat. 360 min 45. Berarti kuadran 4 sin negatif. Min sin 45 min setengah akar 2. Berarti Y-nya sama dengan min 5 per 2 akar 2. Sehingga kalau dinyatakan dalam bentuk kartesius kan X plus YI. Berarti 5 per 2 akar 2 plus min, berarti min ya. Min 5 per 2 akar 2 I. Oke, lanjut ke soal C. Soal C ini diketahui bentuk eksponen, kita disuruh mencari bentuk kartesius dan polarnya. Kita mulai dari bentuk polar ya, yang paling gampang. Jadi R cis theta, R-nya 3, cis tetanya itu kan berarti I theta, tetanya 3 pi per 2 berarti. Nah, seperti ini. Oke, sekarang bentuk kartesiusnya. Kita kerjakan di atas ini. C, kita cari X dan Y. X sama dengan R cos theta. Berarti sama dengan R-nya 3 cos 3 pi per 2. 3 pi per 2 itu 270 derajat. Cos 270 derajat itu 0 ya. Kan 180 plus 90 atau 360 min 90 sama aja. Cos 90 atau min cos 90 ya 0 atau min 0 ya 0. Berarti sama dengan 3 kali 0. X-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan R sin theta. Berarti sama dengan 3 sin 3 pi per 2. Sama dengan 3 kali sin 270 derajat, anggap misalkan kuadran 3, 180 plus 90. Berarti min sin 90, kan sin kuadran 3 negatif. Min 1 berarti ya, 3 kali min 1. Berarti Y-nya sama dengan min 3. X-nya 0, Y-nya min 3. Berarti kalau X plus YI, X-nya 0, bagian realnya nggak ada. Berarti langsung YI, berarti min 3I. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.